Pernahkah kamu merasa tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa menolong, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, dan hanya satu yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu doa tulus karena amal rahasia mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini kita akan membahas kisah nyata 3 orang yang selamat karena doa malamnya. Dalam hidup, kita semua pasti pernah berada di titik terendah, terjebak dalam sebuah masalah. Tidak ada manusia yang bisa membantu, dan satu-satunya jalan keluar adalah berdoa di malam hari, dengan hati yang sangat hancur, tetapi penuh dengan harapan. Kisah ini bukan fiksi. Rasulullah SAW menceritakan langsung dalam hadis sahih, sebuah peristiwa nyata yang terjadi pada 3 orang dari umat sebelum kita. Dan setiap kali kita merasa buntu, kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa doa yang tulus bisa menggeser batu raksasa, dan amal yang ikhlas bisa menyelamatkan nyawa. Mari kita bahas lebih dalam. Bismillah. 3 orang laki-laki tengah berjalan di sebuah perjalanan jauh. Tiba-tiba hujan deras turun. Mereka pun berteduh di sebuah gua di kaki gunung. Akan tetapi belum lama mereka masuk, sebuah batu besar dari atas bukit gugur dan menutup pintu gua. Tidak ada celah untuk keluar, tidak ada sinyal, dan tidak ada harapan. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, kecuali kita berdoa kepada Allah dan menyebut amal kita yang paling ikhlas karenanya." Kemudian pria pertama berdoa, "Ya Allah, aku dulu mencintai seorang wanita sepenuh hati. Aku ingin memilikinya, tetapi ia menolaknya. Hingga suatu saat, ia terdesak butuh uang dan datang kepadaku. Lalu aku memberinya uang, tapi dengan syarat, ia harus menyerahkan dirinya kepadaku. Saat aku hampir melakukannya, ia berkata, 'Takutlah kamu kepada Allah.' Maka aku langsung mundur, dan aku biarkan ia pergi, padahal aku sangat mencintainya. Ya Allah, jika aku melakukan itu murni karena takut kepadamu, maka mohon geserkan batu ini." Dan batu itu sekitar bergeser sedikit, namun belum cukup untuk keluar. Kemudian pria kedua berdoa, "Ya Allah, dulu aku memiliki orang tua yang sudah tua renta. Setiap hari aku biasa memberi susu kepada mereka terlebih dahulu, baru anak-anakku. Suatu hari aku terlambat pulang, dan mereka sudah tertidur. Aku tidak ingin mendahulukan anak-anakku, maka aku berdiri di samping mereka, menunggu hingga mereka bangun. Sementara anak-anakku menangis kelaparan di kakiku. Ya Allah, jika Engkau tahu aku melakukan itu hanya karena mengharap ridho-Mu, maka mohon geserkan batu ini dari pintu gua kami." Dan batu itu pun bergeser kembali, tapi belum cukup untuk mereka keluar. Lanjut pria ketiga, lalu berdoa, "Ya Allah, aku pernah memperkerjakan seorang buruh. Setelah bekerja, ia pergi begitu saja tanpa mengambil upahnya. Aku simpan uangnya dan aku kembangkan. Uang itu tumbuh menjadi harta besar, unta, sapi, kambing, dan budak. Suatu hari ia kembali dan menagih upahnya. Aku berkata, 'Semua ini adalah milikmu.' Dia pun mengambil semuanya dan tidak meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan itu hanya karena mengharap ridho-Mu, maka geserkan batu ini sepenuhnya agar kami bisa keluar." Dan seketika batu besar itu benar-benar bergeser sepenuhnya, dan mereka bertiga pun keluar dengan selamat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ketiga orang ini selamat bukan karena kekuatan fisik, melainkan mereka selamat karena amal yang tulus yang disimpan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan, pernahkah kita berbuat baik dengan ikhlas, bukan untuk pujian manusia? Dan pernahkah kita meninggalkan dosa, bukan karena takut ketahuan, tapi karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Serta pernahkah kita berbuat adil dan jujur, meski bisa saja mengambil keuntungan? Sahabat yang dimuliakan Allah, terkadang amal itulah yang akan menolong kita di saat semua pintu tertutup, saat tidak ada yang tahu, kecuali Allah dan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu kisah 3 orang yang selamat karena doa malamnya.
Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.